Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, Jaka Tarub merasa sangat kesepian. Jaka Tarub hanya tinggal sendirian. Jaka Tarub juga merasa bersalah dan menyesal karena Jaka Tarub belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah. Hari berganti hari, Jaka Tarub menghabiskan waktunya dengan berburu. Hanya dengan berburu Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Pada suatu pagi, saat Jaka Tarub sedang berburu di hutan, Jaka Tarub merasa bosan karena Jaka Tarub tidak mendapatkan hewan buruan. Karena merasa haus dan lapar, Jaka Tarub pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toyawening. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil, tapi Jaka Tarub berpikir mungkin ini semua hanya khayalanku saja. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bermain di hutan ini. Namun, suaranya gadis-gadis semakin jelas dan semakin kencang saat Jaka Tarub mendekati telaga. Ternyata, ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga. Jaka Tarub terkejut bukan main dan jantungnya berdetak sangat kencang. Jaka Tarub memperhatikan satu persatu gadis di telaga. Semuanya gadis berparas sangat cantik. Dari percakapan gadis-gadis yang mandi di telaga, Jaka Tarub tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirnya dengan hati yang sangat senang sambil tersenyum. Jaka Tarub lalu melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jaka Tarub pun berpikir jika aku mengambil salah satu pakaian ini, mereka tidak akan bisa kembali ke kayangan tempat asalnya. Akhirnya, Jaka Tarub diam-diam mengambil salah satu pakaian yang berwarna merah. Saat mendekati matahari terbenam, para bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Namun, sialnya salah satu dari bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaiannya tapi tidak juga berhasil ditemukannya. Dari kejadian ini, Jaka Tarub mendengar bahwa bidadari yang bajunya diambil oleh Jaka Tarub bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis panik karena tanpa pakaian dan selendangnya, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan terpaksa, keenam para bidadari yang lain harus pergi meninggalkan Nawang Wulan sendirian di telaga karena hari akan semakin gelap. Nawang Wulan yang bersedih dan putus asa. Tiba-tiba tanpa ia sadari, ia berucap, barang siapa yang bisa memberiku pakaian akan aku jadikan saudara bila ia perempuan, tapi bila ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku. Jaka Tarub pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawang Wulan dan membawa baju mendiang ibunya untuk dipinjamkan pada Nawang Wulan. Setelah sampai kembali ke telaga, Jaka Tarub pun menghampiri Nawang Wulan dan memberikannya pakaian. Setelah Nawang Wulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap, ia akan menikahi Jaka Tarub. Pernikahan mereka pun berlangsung lama dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Nawangsi. Sejak menikah, Jaka Tarub akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali, tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Lalu, di suatu pagi saat Nawang Wulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya pada Jaka Tarub. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Jaka Tarub pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jaka Tarub demi melihat isi kukusan. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Jaka Tarub langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini di dalam hati Jaka Tarub. Saat Nawang Wulan sampai ke rumah, Nawang Wulan melihat suaminya Jaka Tarub dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya untuk tidak membuka kukusan nasi. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi, ucap Nawang Wulan. Mulai saat itu Nawang Wulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak kejadian tersebut, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda tersebut.
Wajah Nawang Wulan seketika berubah pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jaka Tarub karena Nawang Wulan merasa sudah ditipu selama ini. Saat Nawang Wulan bertemu Jaka Tarub, Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke Kayangan dan meninggalkan suami Jaka Tarub dan anaknya. Namun, Nawang Wulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsi ingin bertemu ibunya, Nawang Wulan berpesan pada suaminya Jaka Tarub harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsi dengan syarat Jaka Tarub tidak boleh ada di dekatnya. Pergilah Nawang Wulan dan Jaka Tarub hanya bisa pasrah bersama anaknya Nawangsi. Kini Jaka Tarub hanya bisa meratapi nasibnya. Jaka Tarub tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan Jaka Tarub harus menanggung segala akibatnya karena perbuatannya sendiri selama ini.